agenda banding terpidana Ririn Rifanto ini sudah diajukan, ya kan? Keputusannya maksimal itu 3 sampai 6 bulan hasil banding ini. Nah, yang menarik dalam agenda banding ini menguji atau mengevaluasi hasil sidang di tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Indramayu. Di tingkat banding ini, jajaran pengacara Ririn Rifanto ini akan mempertanyakan beberapa hal, diantaranya ada 4 nama yang pernah disebutkan oleh Prio maupun Ririn di awal. Bahkan kata Prio itu di waktu lidik dan sidik itu dijelaskan. Tetapi pihak kepolisian menyatakan itu adalah nama-nama fiktif. Padahal pihak kepolisian belum pernah menetapkan daftar pencarian orang terhadap 4 nama tersebut. Bagaimana bisa mereka kemudian menyatakan bahwa 4 nama itu adalah fiktif, ya? Ingat, belum pernah ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang, tetapi sudah dikatakan fiktif, ya. Nah, ini kan janggal. Ini akan diuji di tingkat banding. Kemudian pada agenda sidang perlawanan, Prio masih menyebut nama tersebut. Sementara keterangan di agenda sidang perlawanan itu, keterangan tersebut tidak bisa dicabut karena sudah dicatat oleh hakim sebagai memo pada agenda perlawanan. Kemudian evaluasi lain adalah CCTV tanggal 29 Agustus 2025 pada jam 05.01 yang awalnya dikatakan itu adalah Joko. Kemudian setelah Prio mencabut keterangan, dia mengubah keterangan dan mengatakan bahwa itu adalah dirinya. Jadi ada 2 keterangan yang berbeda dari Prio ini. Awalnya dikatakan Joko, kemudian dikatakan Prio. Sementara rekaman CCTV itu tidak pernah diuji ke Lab 4 Mabes Polri untuk diketahui secara pasti apakah sosok tersebut adalah Prio atau orang lain. Kenapa? Karena tidak ada hasil uji lab digital forensik mengenai CCTV terkait pukul 05.01 pada tanggal 29 Agustus 2025 tersebut, ya kan? Itu kan jelas sosoknya terlihat dengan jelas, bisa dicek biometrik wajah, tubuh, dan lain-lain. Apakah itu benar sosok Prio? Bisa dibandingkan dengan sosok Prio yang terlihat melalui rekaman CCTV hotel, ya, yang terang itu siang hari itu jelas, tidak perlu diuji lab karena jelas menunjukkan wajah Prio. Tetapi 05.01 apakah itu Prio? Itu belum ada uji labnya, tetapi dipakai dalam tuntutan JPU, kemudian digunakan oleh hakim untuk memvonis dan mengiyakan kronologi bahwa tanggal tersebut, jam tersebut adalah Prio. Oke, itu kedua. Ketiga, apalagi akan diuji? Motif, ya. Motif dalam BAP adalah perkara sewa menyewa rental mobil sebesar 750.000. Tuntutan JPU berubah, ya, menjadi terkait perkara bisnis minyak goreng atau sembako. Vonis hakim adalah terkait ingin menguasai harta korban. Jadi motifnya yang benar yang mana? Faktanya, harta benda apa yang dikuasai oleh kedua terdakwa, Ririn dan Prio? Bayangkan, yang mereka eksekusi itu 5 korban. Apa yang mereka dapat? Mobil saja dikembalikan karena memang itu arahan dari Joko, yang kemungkinan besar ingin menumbalkan Ririn dan Prio untuk terlacak bahwa mereka lah pelakunya, padahal ada orang lain, ya. Itu. Kemudian keempat, pencarian polisi terhadap Ririn Rifanto itu menggunakan nomor TRI, ya. Mereka melakukan tracking keberadaan Ririn itu melalui nomor TRI. Tetapi di persidangan, nomor TRI tidak pernah dihadirkan. Yang dihadirkan adalah nomor Telkomsel, dan itu tidak diakui oleh Ririn, ya kan? Termasuk pencarian-pencarian yang katanya itu ada PDF tentang bagaimana caranya menghilangkan barang bukti dan lain-lain, itu tidak diakui oleh Ririn, ya. Ingat, waktu polisi tracking mereka itu pakai nomor TRI, dilacak di mana mereka berada, ya kan, di tracking nomor handphonenya itu lewat nomor TRI. Tapi kenapa di persidangan nomor TRI itu tidak dihadirkan, ya? Yang katanya kan Ririn mengatakan di sidang, tolong dihadirkan handphone saya dan nomor saya yang TRI itu munculkan, karena WA-nya
bisa diaktifkan kembali. Di situ ada percakapan antara dia dengan Budi yang malam itu 28 Agustus 2025 mengatakan bahwa Budi mengatakan pada Ririn, ada paman kamu mau datang lagi utang, tolong datang ke sini, bantuin ngomong, kan begitu. Ya, ini akan diuji lagi nanti dibanding, dievaluasikan di tingkat banding ya. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan dan sebenarnya banyak fakta-fakta di lapangan yang tidak bisa dihadirkan di persidangan tingkat pertama. Kita udah sering bahas ya. Contohnya apa? Kesaksian penjaga konter HP, kesaksian tukang sate dan ayam bakar, kesaksian tukang sapu jalan, ya kan? Nah, itu penting itu. Tapi mereka juga tidak mau bersaksi. Bahkan tukang sapu jalanan tidak bisa dicari. Bahkan katanya sudah pindah, tidak dipekerjakan lagi di wilayah itu. Padahal keterangan 4 orang ini sangat selaras, satu sama lain saling berhubungan, berkaitan, dan sangat masuk akal. Ditambah keterangan Ibu Emma yang mengatakan dia yakin malam Jumat itu ada tamu 4 orang dari Tangerang. Makanya salah satu korban membeli ayam bakar. Ada itu kan keterangan penjual ayam bakar pun ada sama selaras. Tapi kenapa tidak dicari siapakah tamu yang malam itu datang untuk berkunjung? Apakah ada berhubungan dengan eksekusi kelima korban? Karena begini ya, kalau pelakunya hanya Ririn dan Prio, itu nggak masuk akal, apalagi hanya dengan satu palu. Apalagi kamar korban Eis, Budi, dan Haji Sahroni itu bersebelahan. Ketika katanya si Ririn mengeksekusi Haji Sahroni, masa kamar sebelah tidak mendengar keributan? Karena yang Haji Sahroni ini tidak dipukul sekali langsung meninggal. Hasil visum membuktikan terdapat beberapa luka parah pada tulang kepala, tengkorak leher, dan tulang dada. Artinya bertubi-tubi ini Haji Sahroni. Tidak mungkin dia tidak teriak. Pasti sebelah ini mendengar, karena malam itu Ibu Teti kan belum tidur. Ya, karena apa? Dia mengatakan pada ibunya, Ibu Ais ya, belum tidur. Karena dia teleponan sama Ibu Teti mengatakan malam itu ada tamu temannya Budi namanya Yoga. Tapi pihak kepolisian kan tidak pernah mengejar yang namanya Yoga. Ingat, nama Yoga pun disebut oleh Prio. Sementara Prio dan Ibu Teti tidak saling mengenal. Kok bisa mengucap nama yang sama? Ini kan harusnya diselidiki, sangat diselidiki, ditindaklanjuti untuk mencari siapa Yoga. Tapi kenapa tidak dilakukan ke arah situ? Ya kan, itu makanya janggal. Kemudian, tingkat banding ini kan untuk meringankan hukuman mati Ririn Rifanto maupun hukuman dari Prio ya. Jika gagal ini masih bisa kasasi. Dan saya yakin gongnya ini nanti di PK. Kenapa? Karena sudah ada bukti-bukti kuat ya bahwa ada pelaku lain di kasus ini yang harus diselidiki. Kita jangan sebut dulu pelaku lain deh. Malam itu ada orang lain selain Prio dan Ririn. Dan ini nanti gongnya di PK.